Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Alia dan Adina akan mempresentasikan tentang penanganan STI terbaru. Next. Kami menemukan di YouTube sekitar 4 bulan yang lalu di channel DARPA. Mereka membahas tentang bridging the gap with an intelligent spinal interface, yang dimana mereka membahas tentang chip. Coba next. Nah, sebuah teknologi AL berbentuk chip yang bernama BG Plus yang didemonstrasikan oleh Lembaga Proyek Penelitian atau DARPA pada awal tahun 2023. Benda tersebut mensimulasi atau mengaktifkan kembali motor neuron pada saraf dengan memberikan sinyal listrik. Chip ini diletakkan di antara celah besi. Celah besi. Jangan di next dulu. Nah, jadi ini di samping ini cara pemasangan chipnya tersebut. Jadi mereka memasukkan di antara celah tulang vertebra dan juga ada alat yang untuk menstimulasinya. Next. Nah, untuk tujuannya apa sih pemasangan chip ini? Untuk menghubungkan antara tulang kembali, memperbaiki kerusakan sensorik yang terjadi pada cedera tulang belakang atau vertebra. Nah, jadi alatnya dipasang setelah pasien melakukan operasi ortofiksasi akibat SCI komplit di area toraka 5. Chip satu yang dipasang yaitu motorik dan sensorik di atas dan di bawah sesuai dengan area lesi yang terkena. Jadi misalkan yang bagian atas itu terganggunya sensorik, maka chip yang dipasang yaitu chip yang untuk menstimulasi sensorik. Dan misalkan yang di bawah itu terkenanya motorik, jadi chip yang dipasang itu chip yang motorik. Next. Nah, ini ada contoh pasiennya dan juga ada orang yang dimana dia memantau melalui monitor. Nah, pengaktifan chip ini membutuhkan waktu 10-20 detik untuk beradaptasi dan dapat dipantau dengan komputer untuk mengatur frekuensi serta amplitudo yang dikeluarkan untuk setiap saat gerakannya. Jadi gambar yang samping itu di mana monitornya bisa mengatur amplitudo dan juga frekuensi yang akan dikeluarkan oleh chip tersebut. Next. Dan ini adalah tanggapan dari pasiennya, gimana rasanya setelah dipasang chip tersebut. Jadi play. Of using this new technology. So I'll go through a series of videos here with the time remaining to talk about some of those. So here she is describing control of her stimulation on her own. Or the DJ experiment. That was really cool. I liked that because, I could really tell I could kind of figure out what you guys were stimulating and how you were stimulating it, and I could manipulate them to do what I wanted them to do. So that was fun, being in control of it and seeing how the stimulation worked. So do you think being in control of something like an array for daily life and kind of programming for today, you're going to feel this if I do that, would that be something you find helpful? Or? I definitely think so, especially if, I could get really good at them and get my legs to move in a certain way, or because I know I could get, my hip to jump versus my toe to move, but if you could get them to move in a helpful way, even just standing up for a second, I don't know, that could be really helpful. All right, so the next video I'm going to show is about her interpretation of how she could use this sensation control in her daily lives. Do you feel that those sorts of sensations, would those be helpful for you in your daily life? So I think once, we were doing the things with the ankles and knees just now where I could tell, whether it was flexed up or pointed down, which side it was, I think that could be really helpful because the more, obviously it didn't feel like my feet were moving, I just felt the feedback, but the more I felt it, the better I could tell, okay, my
I know that's a pointed left foot, or I know that's a flex right foot. Nah, itu tadi tanggapan dari Tasania. Sekarang kita lanjut untuk ke penemuan yang kedua. Kita menemukan adanya latihan untuk SCI. Akan disampaikan oleh Adina. Silakan. Selanjutnya, kelompok kami menemukan jurnal, yaitu efek dari kombinasi Progressive Resistance Training atau PRT dan Functional Electrical Stimulation EVOC, like Cycling Exercise atau FES-LCE pada SCI. Di jurnal ini dilakukan uji coba terkontrol acak yang dilakukan pada bulan April tahun 2015 dan Agustus 2016. Pada 23 peserta yang terdiri dari 18 laki-laki dan 5 perempuan dengan rentang usia 25 sampai 50 tahun. Uji coba ini dibagi menjadi 2 kelompok intervensi, yaitu pada 10 peserta untuk kelompok FES, LCI, dan PRT, dan 13 pada kelompok FES, LCI. Pelatihan dilakukan selama 12 minggu dan pengukuran dilakukan pada awal dan setelah 6 dan 12 minggu latihan. Progressive Resistance Training ini merupakan latihan di mana peserta melatih otot mereka melawan beberapa jenis resistensi yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan otot mereka. Pada penelitian ini menggunakan gerakan seperti mengayuh sepeda dengan gerakan fleksi lutut, ekstensi, dorsofleksi, dan plantar fleksi yang diberikan pada kelompok yang hanya latihan PRT. Nah, Functional Electrical Stimulation EVOC Leg Cycling Exercise ini merupakan salah satu metode yang bisa merangsang kontraksi otot untuk menghasilkan pergerakan dan meningkatkan integritas otot yang terlibat dengan menggunakan aliran listrik seperti electrical stimulation yang disalurkan melalui pad elektroda. Padnya ini diletakkan pada untuk otot paha depan. Satu elektroda ditempatkan di atas otot vastus medialis dan yang lainnya ditempatkan di atas vastus lateralis. Untuk paha belakang, satu elektroda ditempatkan di atas popliteal dan lainnya di atas fossa popliteal. Untuk otot tibialis anterior dan gastrocnemius, elektroda ditempatkan di atas dan di bawah muscle belly masing-masing. Selanjutnya ini untuk kombinasi dari FES, LCI plus PRT. Kecepatan bersepeda peserta ini ditetapkan sesuai target irama 35 putaran per menit. Setelah pemasangan FES LCI ini pada kedua ekstremitas bawah pasien, maka dilakukan kombinasi dengan PRT dengan latihan mengayuh sepeda dengan gerakan fleksi lutut, ekstensi, dorsofleksi, dan plantar fleksi. Kecepatan bersepeda ini sesuai target irama 35 putaran per menit. Pemberian kombinasi ini di setiap peserta menjalani sesi uji coba sebelum diberikan PRT pada awal 6 minggu dan 10 minggu. Untuk memilih resistensi optimal selama pelatihan menggunakan protokol 10 RM. Selama 6 minggu pertama, berat semua otot adalah 50% dari 10 RM dengan 3 hingga 4 set 10 repetisi dan pemulihan 5 hingga 10 detik di antara setiap repetisi. Berat meningkat menjadi 70% dari 10 RM setelah 6 minggu dan 100% dari 10 RM setelah hasil dari penelitian ini yaitu didapatkan untuk kelompok kombinasi antara FES, LCI, dan PRT ini dalam meningkatkan kekuatan volume otot ekstremitas bawah lebih signifikan daripada kelompok yang hanya menggunakan FES, LCI. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Ayah Adina mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.